Semua yang punya bakat nari nih, sanggar, daftar aja ke Bu Lilis, dijamin oke. Ya, daftar. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast 1PM, podcast yang selalu membuat teman-teman tertawa, Berpikir. dan mempelajari sesuatu yang baru. Halo semuanya, aku Feby. Dan aku Rahma. Dan di sini Kita kedatangan tamu yang sangat spesial dong guys. A few moments later. namanya Ibu Lilis Lidianti. Halo Ibu, kita menyapa dulu penontonnya. Halo. Ibu, Nah, Ibu, apa kabar Ibu? Kita kan udah lama nih gak ketemu. jadi kabar Ibu gimana sih? Alhamdulillah baik, sehat, dan bahagia. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah Ibu, kan dulu kita terakhir ketemu waktu jadi guru sama murid tuh. Iya, Kelas 10 ya Bu ya? Kelas 10. Waktu itu pelajarannya Praktek upacara adat pengantin Oh iya, Sunda. iya. Seni budaya ya Bu Budaya, ya? betul. Tapi waktu itu kayak itu belum sempet Bu, belum sempet sampai selesai banget yang Iya. bagian kita. Soalnya udah telat gitu waktunya. Iya. Sayang banget ya Bu. Sayang banget. Ya, Iya. pasti sih. Kan ini kelas 12. Nanti kelas 12 kita ada lagi. Oh iya, ini kelas 11 ya? Iya. Oh iya, waktu itu karena ada satu kendala yang Iya. persyaratan kalian itu akhirnya cancel ya, Iya. tidak jadi maksudnya gitu karena sudah terlanjur masuk ke ujian teori gitu ya. Jadi ujian prakteknya pengambilan nilainya jadi pas proses latihannya saja, tidak ujian. Wah, itu excited banget Iya, ya. buat hari Ya, itu. benar-benar. Oke Bu, boleh disebutkan nggak Ibu di sekolah ini menjabat sebagai apa? Atau mungkin mengajar di pelajaran apa gitu? Oh gitu ya. Sebelumnya Ibu menjabat sebagai Wakahubir tahun 2023. Sekarang sudah selesai. Sekarang Ibu tetap menjadi pembina Pramuka Putri, dan yang paling Ibu cintai adalah mengajar di kelas. Jadi Ibu mengajar pelajaran seni budaya dan bahasa Inggris sekarang. Di kelas apa aja tuh Bu? Kalau seni budaya di semua jurusan, kalau bahasa Inggris di jurusan perhotelan dan tata boga. Kelas 12. Kalau dengar-dengar tentang pramuka, pramuka itu masih wajib di kelas 10 atau semuanya wajib? Pramuka itu wajib di kelas 10, 11 sampai 12 sebenarnya ya. Tapi ditekankan untuk kelas 10. Dari kelas 10 itu nanti akan kelihatan mana yang benar-benar hobi di pramuka dan mana yang memang cuma mengikuti saja. Akhirnya diwajibkan hanya di kelas 10 saja. Jadi karena itu ya Bu ya? Jadi Ya, kelas karena itu 10 aja. kalau pramuka sih harusnya wajib, itu kelas 10 wajib untuk seluruh siswa. Nah Ibu, kan kenapa sih Bu Ibu pengen milih nih jadi profesi Ibu gitu? Di profesi yang sekarang Ibu. Oh, jadi guru seni Ya. budaya karena Ibu dari kelas 5 SD sudah mencintai dunia tari. Oh. Sudah mencintai seni budaya ya. Ya tari, ya puisi, ya acting gitu ya. Fashion dan sebagainya. Saya dengar-dengar juga Ibu ada sanggar nih. Oh iya, Ibu punya studio seni Indonesia berdiri tahun 2009 ya, sudah lama, kurang lebih 15 tahun, dan kita tetap mengadakan pelatihan sampai saat ini, dan kita masih menari kemana-mana dan mencetak generasi muda untuk mencintai dirinya sebagai penari dan dijadikan profesi. Oh, oke. Sehingga dia jadi profesi juga. Sekarang masih bisa daftar gak sih Bu? Oh bisa sekali nanti, tapi after lebaran ya, karena sebentar lagi kita mau evaluasi. Setelah lebaran itu kita evaluasi. Membawakan acaranya cantik-cantik juga anak PM1 ya, 11 PM1. Terima kasih banget ya Bu. Ya. Udah mau di Kalian harus banget berpengalaman belajar sama Bu Lilis karena Ibu tuh the best. Iya, sama-sama ya, sama-sama. Kalian juga the best. Kalian waktu itu sebesar kalian juga ini sama seperti kalian, normal seperti kalian. Ada kadang ngomongin teman, kadang sirikin teman, kadang ngerasa down.
Tapi itu semua kita harus bisa kita lalui dengan kita fokus pada tujuan kita. Tujuannya apa? Ingin menjadi seseorang yang berprestasi dan sukses meraih apa yang kita cita-citakan. Jadi kita harus fokus aja ya Bu ya sama Terus, tujuannya ya, gitu. terus Jangan kalau nyampe jangan harus Ibu, sampai. gimana nih caranya Ibu mengajar, metode belajar Ibu gitu gimana? Boleh dijelasin nggak Bu? Cara ngajar ibu Di kelas, kalian gimana? kayak di kelas gitu. Tanya balik dulu. Menurut kalian gimana? Kalau Ibu menurut kita mengajar? seru nih, Ya, gitu. ya. Cuman Cuma menurut kadang Iya. ada orang tuh yang gampang boring. Iya, Ibu. Iya. Ibu kalau cara buat Ibu ngatasin siswa yang kayak nih siswa tuh kayak belajar tuh kayak mau gak mau gitu. Oh gitu. Kalau ibu kebetulan ibu kan suka sama anak-anak ya. Kalau buat ibu sih mau SD, SMP, SMA, TK, balita itu anak-anak. Iya. Jadi ibu suka sama semua anak, mau bayi, mau anaknya yang nggak mau diem, mau anaknya cerewet, mau anaknya males sekalipun gitu ya. Ibu selalu berusaha untuk mencintai semuanya, seisi kelas tersebut. Gitu. Dan ibu harus membuat mereka semua nyaman sama ibu. Karena ketika ada satu siswa aja tidak nyaman sama ibu, ibu pun tidak nyaman. Gitu. Jadi selalu berusaha untuk lebih santai, lebih bisa masuk ke dunia mereka supaya ketika ibu memberikan materi mereka dengan senang hati menerimanya tidak terpaksa. Itu aja Terus sih. gimana cara ibu menyesuaikan mengajar ke gadget? Kan sekarang tuh lebih ke HP. Ya, HP. Karena ini kebetulan sekarang dunia ini kan dunia kita tidak jauh dari gadget ya. Jadi dengan adanya gadget itu sangat terbantu sih ketika ibu misalnya memberikan satu materi, anak-anak boleh dilihat dulu materinya di gadget, atau anak-anak boleh mempelajari dulu di gadget, kemudian kita menerapkannya di kelas. Dan kadang beberapa tugas juga bisa dikirim melalui gadget. Iya, benar. Tapi tidak terlalu mengandalkan juga karena gadget juga ada plus minusnya gitu kan. Ya ibu sih sekarang masih pakai gadget itu 25% ya, 75%-nya lebih ke tatap muka dan praktek di kelas. Karena kalau menurut aku ya Bu ya, kalau seni budaya itu lebih seru kayak praktik gak Ya sih Bu? betul, 50% itu harus praktek. Karena seseru itu kayak kita tuh bisa ngobrol sama teman-teman waktu kita Iya, latihan, kita betul. bisa tampil. Tampil, bisa tahu karakter teman juga Iya. sebenarnya, bisa tahu juga karakter kita sendiri. Apakah kita ego atau kita tidak bisa menyesuaikan dengan yang lain gitu ya, toleransi dan sebagainya. Nah Ibu, kayak kalau misalnya Ibu tuh jadwal di sini tuh lebih padat di sini atau di Sanggar? Di sini ya? Ya, buat di sini. Dan ibu berusaha memang lebih fokus di sini. Kenapa? Karena ibu menjadi PNS ya atau ASN, jadi memang harus fokusnya di sekolah. Adapun kegiatan di Sanggar itu ada beberapa yang bisa dihandle oleh asisten ibu, oleh wakil ibu. Kecuali Sabtu Minggu itu ibu baru terjun di sana full. Capek gak Bu? Ibu nggak punya hari libur loh. Gue sih capek banget ya Bu ya. Dari Senin ke Senin itu semuanya kerja. Jadi tidak capek karena mungkin hobi. Ibu ngajar hobi ibu di sana juga hobi ibu, jadi nggak ada yang capek. Punya Ibu, kalau kita boleh tanya, Ibu punya anak berapa? Punya anak 3. Yang paling besar itu sudah kuliah, sudah bekerja. Yang kedua SMA kelas 3, yang bungsu SMK kelas 1. SMK aja di badan. Kebetulan di Wikrama karena beliau anak ibu pengen ambil jurusan RPL. Di sini kan nggak ada RPL ya. Iya. Pasti ada RPL pasti ke sini. Kalau Ya yang Ibu. kalau anaknya iya Bu. Ya, Jadi anaknya itu anaknya itu katanya. anaknya namanya Muhammad Brilian Hijriah Dili Adel. Hai Dia di Billy ya. RPL. Halo. Halo Billy. Halo. Kalau yang Boleh. kedua siapa pun namanya? Kedua namanya Belendia Putri Adea, dia di Semanik kelas 3 IPA. Mantap Ya. kali ya. Nipa. IPA. Halo Belen, halo. Halo. Kalau buat anaknya Bu Lilis yang nonton, kan hebat banget punya ibu. Ya. Ini best mother. Belajar. Ya gitu. Yang satu lagi Muhammad Atta Berio, dia lagi bekerja di perusahaan Malaysia, sedang tinggal di Batam dan sedang kuliah juga. Halo Beri. Halo Beri. Halo. Kakak Beri, lihat Ya, bilangnya. Kakak Beryl. Halo Kakak. Oke.
Gak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara kali ini. Wah, gimana nih guys? Seru gak podcast kali ini? Seru-seru dong. Apalagi bintang tamunya Bu Lilis. Kalian bisa nanya tentang sanggar-sanggar ke Bu Lilis. Ya. Semua yang punya bakat nari nih, sanggar, daftar aja ke Bu Lilis, dijamin oke. Ya, daftar. Karena sekarang masuk ke universitas atau masuk ke sekolah itu bisa melalui jalur prestasi, salah satunya menari. Ya, minimal bisa juara 1, kedua, ketiga, kabupaten itu sudah bisa dipakai untuk jalur prestasi. Jadi tidak rugi kalau belajar nari di Studio Seni Indonesia. Saya dengar-dengar juga nih Bu, Ibu udah pernah nari ke luar negeri. Itu maksudnya dipanggil apa Ibu daftar? Ya, itu biasanya kita itu seringnya mengikuti festival, International Dance Festival. Tapi ada beberapa juga yang memang dipanggil dari kedutaan Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, pengalaman Ibu tentang hal-hal di bidang nari itu gimana sih? Pengalaman yang menurut Ibu menari atau misalnya membuat terkesan banget nih di hidup Ibu? Kalau ibu sih menari itu udah seperti jiwa ibu ya, juga sudah seperti jembatan emas buat ibu. Banyak yang ibu dapat dari ibu menari. Itu dari ibu mendapat teman-teman yang banyak, ibu dapat keluar negeri dengan gratis, ibu dapat jadi sekarang jadi PNS pun dari menari, ibu ke Universitas Negeri pun jadi menari, dari menari, ibu sampai tembus ke Raimuna Nasional Pramuka juga dari menari, dan ibu mendapatkan banyak piala juga dari menari. Dan secara ekonomi juga ibu banyak mendapatkan ekonomi dari profesi ibu sebagai penari atau guru tari. Iya, sebelum Ibu tingkat lah, kalau bisa dibilang udah tinggi nih narinya, Ibu awalnya pernah down dulu gak kata-kata orang atau apa gitu yang bikin Ibu jadi bisa membuktikan bahwa aku bisa nari loh, aku bisa. Don, Iya. pernah di awal ya. Ibu kan senang melihat orang lain menari, tapi ibu nggak diajak, itu ya. Jadi sempat doang kok saya nggak diajak. Kenapa ya? Apa saya nggak bisa nari? Apa saya tidak pantas untuk belajar menari gitu ya? Tapi dari ibu waktu itu, ibu belum masuk sanggar tari ya. Itu kan waktu ibu kelas 2 SD. Kelas 1 SD pernah nari, kelas 2 SD itu pengen nari di panggung Agustusan itu kayaknya susah banget kan. Akhirnya pas ibu kelas 3 SD, ibu bikin tarian sendiri, ajak teman-teman, bikin bajunya sendiri, bikin tariannya sendiri, latih sendiri, dan tampil. Wih, mantap nih Bu. Berarti dari kecil banget dong Ya Ibu gitu ya? banget ya. Jadi mungkin di sini pesannya adalah ketika kita down, kita tuh jangan terpuruk, tapi kita bangkit. Nah, dengerin ya. Ya, Jadi gak usah dengerin tuh kata-kata yang gak nggak jelas. bisa. Buat kalian Kita yang harus punya bangkit. Gitu ya. Itu aja sih yang sempat juga sih waktu beberapa tahun masuk sanggar itu kan awal-awal itu pasti tidak diajak karena kan kita anak baru ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun ibu bergabung di sanggar itu dari kelas 5 SD, baru ibu diajak kelas 2 SMP. Berarti 2 tahun dibiarkan aja, nggak diajak nari, orang lain nari, kita nggak nari gitu. Tapi di situ justru kita harus membuktikan bahwa saya layak kok diajak nari. Dengan apa? Berlatih dengan giat, menunjukkan bahwa kita mampu, menunjukkan kita juga bisa berprestasi. Akhirnya ibu jadi penari andalan di sanggar tersebut. Jadi Ibu udah berhasil nih ya buat ngebuktiin sama teman-teman Ibu Ya. kalau Ibu tuh bisa. Bisa, ya bisa. Dibuktikan dengan kerja keras kita. Jadi kita harus percaya ya sama yang namanya proses itu ya Bu. Ya, proses dan self confidence. Harus percaya sama diri sendiri bahwa kita bisa. Jadi Ibu merasa Bu kayak orang lain tuh melihat kita tuh pas udah jadinya aja gitu, nggak pas Ya. ngeliat prosesnya gitu. Betul, betul. Ya betul. Karena prosesnya sangat panjang. Pernah juga nari tidak dibayar, gitu kan? Pernah. Pernah. Jadi dibayar tapi tidak dibayar, gitu. Pernah nari tapi dibayarnya kecil sekali, gitu kan? Tapi kan itu semua dilalui dengan karena sudah cinta ya udah jauh, gitu kan? Setelah itu tapi ibu juga kayak menari ibu di Italia itu 1 bulan dibayarnya 20 juta. Jadi di Italia ya Bu ya? Iya di Italia. Jadi itu kan 20 juta pada saat itu sangat besar sekali. Mungkin kalau sekarang 200 juta kurang lebih seperti itu. 1 bulan. Jadi itu adalah proses ibu dari nol. Oke, ada motivasi gak sih buat anak-anak di luar sana yang mungkin pernah ngalamin kayak Motivasinya adalah selama kita mau bekerja keras,
apapun yang kita impikan itu pasti tercapai. Iya. Ya, terus jangan cepat menyerah, harus kuat, harus survival, harus percaya sama diri sendiri. Kembali lagi bahwa semua impian kita pasti akan tercapai. Ibu kayak punya planning gak sih, kayak kalau di sekolah ini nih mau diadain eskul tari nih, biar yang lain juga yang tertarik sama tari itu bisa ikut. Udah beberapa kali bikin eskul tari di sini, tapi mungkin minatnya itu ada, tapi mengikuti prosesnya itu yang sulit sekali gitu ya, bahwa untuk bisa sampai menari dengan baik itu kan tidak cukup sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Itu yang mungkin proses itu yang kebanyakan siswa ini males melalui, pengen instan seperti itu. Jadi kalau selama muridnya bersemangat sih, kalau ibu siap untuk melatih nari. Jadi gimana muridnya aja ya? Ya, gimana antusiasnya gitu. Karena tidak mudah untuk mengajak orang untuk mencintai apa yang kita suka. Ya, harus timbul dari diri sendiri. Iya. Ibu dilihat-lihat, ibu cantik banget. Guys, thank you for watching.